Talim kita hari ini kaji baru Asy-Syafi'u Allah Subhanahu wa Ta'ala bab 1. Sang penyembuh ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait dengan tasawuf terapi. Ya. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita talim, zikir, kita kuatkan syahadat lagi. Tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matslubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususon abaruyah Nur Muhammad, khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatil rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin, mukminin, wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ahyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika masatatu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina bisarakatil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Nailahil mahud wa salatu wa salamu li ayasil hayati wujud wa ashabil ajamili kulli mawjud. Salatan tutahfil qulub minal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahimu ayat Patubuhalana biha nuru janat wa nuru nari wa nuru najari ila wajhika karim. Subhanaka ilma lana ila ma lam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku,
Uraikan simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan perkataan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dilapangkan waktu, disehatkan untuk bisa berthalibul ilmi. Tidak lupa selawat kita aturkan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim yang akan Antum bahas kali ini adalah Asy-Syafi'u Allah Subhanahu wa taala, bab 1 ya. Sang penyembuh ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama tahu salah satu sifat asma Allah adalah Asy-Syafi ya. Artinya penyembuh. Kita bahas dulu kaitannya dengan dakwah. Ya. Ini dasar-dasar kita masih dalam kategori tasawuf terapi ya. Secara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab, banyak yang tahu itu. Yaitu da'a, yad'u, da'wan, doa. Ya. Artinya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan permintaan. Itu artinya ya. Arti dakwah dalam etimologi. Istilah ini kan sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah secara bahasa mubalik Islam, tabligh, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar kan. Nah, mau'izah hasanah, ya kan? Dakwah juga itu. Tabsyir, inhar, tarbiyah, taklim dan khutbah. Ya. Jadi banyak istilah. Itu khusus di Islam. Juga terkait dengan terapi kesehatan, jangan lupa, ini yang sering dilupakan. Ya. Baik secara lahir maupun batin. Jadi pendakwah itu juga penterapi. Otomatis pendakwah adalah penterapi. Jangan lupa. Jadi seorang pendakwah itu harus juga penterapi. Ya. Sering orang mengabaikan masalah terapi, serahkan kepada tabib katanya. Tidak. Ya. Inti sakit itu kan lebih cenderung ke tabib, itu ke fisik. Dakwah itu kan memperbaiki, mengingatkan, ya. Melarang, betul kan? Ya. Jadi pada tataran praktek yang dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur. Itu pendakwah yang sempurna. Pertama, menyampaikan pesan atau informasi kan. Ya. Namun dakwah mengandung pengertian lebih luas sebetulnya. Istilah-istilah tadi karena istilah dakwah mengandung makna yang keduanya adalah aktivitas yang menyampaikan secara ajaran Islam menyeluruh. Sifatnya menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, seperti memberi kabar gembira, peringatan bagi manusia. Itu yang kedua. 3 unsur tadi. Unsur yang ketiga sebagai terapi penyembuhan, perbaikan akhlak, moral, fisik, ya. Jadi makna dakwah itu jangan dipersempit. Islam mengajarnya begitu, itu kata Nabi. Ya. Karenanya istilah dakwah dalam Al-Quran, dalam firman Allah diungkapkan dalam bentuk fi'il maupun masdar kan? Iya kan? Nah, sebanyak lebih dari 100 kata loh. Ada 100 kata di Al-Quran. Pengertian dakwah, makna dakwah. Al-Quran menggunakan kata dakwah untuk mengajak kepada kebaikan yang disertai dengan resiko masing-masing pilihan kan. Karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Dalam Al-Quran, karena korelasinya Islam, kita tentunya ke sana.
Dakwah dalam arti mengajak ditemukan sebanyak 46 kali di Quran. Sifatnya mengajak. Mengajak baik, ya. Saling menolong, ya. Mengingatkan kesehatan, ya. 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam umumnya. Atas nama kebaikan umumnya 39 kali. Totalnya 46 kali kata dakwah. Dan 7 kali memperingatkan. Khususnya kepada neraka dan jahanam. Jadi ada 39 kali kata dakwah di Quran untuk mengajak kebaikan. 7 kali cenderung kepada peringatan. Itu Quran. Makna dakwah. Ada makna pengertian jumlah ini loh. Ya. Jadi pendakwah harus sampai titik ke sana. Nah, di samping itu banyak sekali ayat-ayat menjelaskan istilah dakwah dalam konteks yang berbeda. Ulama banyak beda pendapat, tapi itu intinya sebenarnya sama. Ya. Jadi terlepas dari beragamnya makna, pemaknaan kata dakwah dalam masyarakat Islam khususnya Muslim, terutama di Indonesia, ya, adalah sesuatu yang gak asing ya. Kita sama tahu dah arti dari kata dakwah yang dimaksud adalah seruan kan, dan ajakan. Itu umum. Kalau dakwah diartikan seruan, maka yang dimaksud seruan adalah seruan kepada ajaran Islam kan. Karena kata dakwah itu trade mereknya itu barcode Islam. Tentunya ajaran Islam. Seruan kepada Islam. Ya. Ajakan. Jadi seruan Islam itu juga salah satunya ada terkait dengan perbaikan, terapi, penyembuhan. Terkait di sana. Ya. Itu sebabnya ajaran Islam sebagai agama dapat disebut sebagai agama dakwah. Agama dakwah. Nah, di sini yang kita sering salah pengertian. Dakwah itu tugasnya ulama, tidak. Yang namanya muslim harus pandai juga berdakwah dalam konteksnya yang berbeda tentunya ya. Nah, jadi maksudnya adalah agama yang disebarkan dengan cara damai. Ingat damai, Islam itu damai. Nggak ada lewat kekerasan. Dari zaman Nabi. Setelah mendata kata dakwah kita sudah tahulah. Itu dasarnya. Kaitannya dakwah dengan terapi pengobatan. Maka dakwah dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengajak, mendorong, memotivasi orang lain berdasarkan basyirah untuk meniti tarekatan Allah atau jalan Allah dan istiqomah di jalannya. Serta jihad berjuang meninggikan agama Allah. Ya. Karena itu kata mengajak, mendorong, memotivasi adalah kegiatan dakwah yang berada dalam ruang lingkup tabligh. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dakwah harus dengan demikian, maka berdakwah itu harus dengan ilmu. Tidak sembarangan berdakwah. Ya, harus wajib dengan ilmu. Ya. Hal ini dapat dilihat misalnya mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dasar dalilnya mana? Dibaca Ali Imran 104. Silakan Ikhwan. Itu dasar dakwah awal. Ali Imran ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
takum minkum. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini ya, kalau antum ingin untung, hidup antum ingin untung, dakwah itu bukan profesi, kewajiban. Paham ya? Untung. Kalau dakwah dijadikan profesi, bingung, kewajiban. Itu konteksnya nanti hidayahnya adalah beruntung antum. Badan sehat, rezeki ada. Ya. Ya. Yang khair tidak lain adalah jalan Allah dengan cara penyampaiannya hikmah, bijaksana. Dasar dalilnya mana? Anak. Runut gitu. 16 125 coba baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bentahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dalam dakwah nggak ada perdebatan. Kalau dia merasa benar, kita harus ngalah. Itu prinsip. Jadi konteks tanya jawab, seandainya kita sudah beri jawaban dia tidak menerima dalam konteks dakwah, karena dakwah itu ada interaksi juga sebetulnya, ada saatnya. Pas kita menyampaikan kebenaran, kemudian orang itu mendebatnya, kita nggak boleh menjawabnya lagi. Ya, itu prinsip Nabi. Nah, sekarang kan kalau kita di zaman sekarang bisa melihat kan arogansi orang berdakwah, karena yang tahu benar itu kan Allah kan. Jangan takut kita disepelekan orang, jangan takut kita direndahkan orang, jangan. Itu kemuliaan kalau kita bisa menahan perkara itu. Masya Allah, ini penting tuh. Untuk antum. Jadi di dalam itu sebenarnya kurang baik. Kecuali menahankan prinsip kejoliman. Ya, beda lagi. Karena itu begitulah din Islam. Ya, agama Islam. Ya itu dakwah tadi. Islam adalah agama dakwah. Itu agama Islam. Dinul Islam. Asyhadu surah 61 ayat 7. Amalkan yang dua tadi. Dibaca.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, pasti nggak akan dikasih petunjuk deh. Ya, udah ngalah aja. Ya. Juga dakwah itu menguatkan iman. Jadilah pendakwah, ya, supaya kuat imannya. Istidlal dalilnya Asy-Syaff 61 ayat 14 dibaca. Menasihati menguatkan iman loh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Juga baik pendakwah maupun yang mendengarkan dakwah itu tempatnya selamat. Baik kesehatan, baik rezeki, baik azab. Dasarnya mana? Yunus 93 baca. Walaqad bawana Bani Israil. Tempat keselamatannya. Walaqad bawwa'na Bani Israil mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidaklah berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Juga dakwah itu kata Allah merupakan jalan yang lurus. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anisyirati lanaqibun. Ini Quran surat Al-Mu'min 23 ayat 73. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Ya. Itu istidlal dalilnya
untuk jalan yang lurus. Pendakwah itu juga diartikan sebagai petunjuk. Istilah dalilnya Al-Ra'd 7 surat 7 ayat 193, wa in taduhum ilal huda liyatabi'ukum sawahun alaikum ada'atumuhum an antum samitun. Dan jika kamu hai orang-orang musyrik menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri, sama. Juga merupakan pemutus perkara dakwah itu dalam kehidupan umat manusia. Kitabullah dan sunnatur rasul, dasar dalilnya An-Nur 24 48 ayat 51 ya. Wa iza duhilallahi wasrasulillah liyaquma bainahum ijafarikum minhum muridun. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian mereka menolak untuk datang. Ya. Akhirnya jalan dakwah itu surga. Pendakwah itu jalannya ke surga. Dasarnya Al-Baqarah. Ya. Surat 2 ayat 221 dibaca. Itu dasar terakhir. Jadi itu putaran dakwah. Kalau jurusan tarbiyah, jurusan pendakwah, ya itu putaran-putarannya. Jangan lari dari situ. Silabusnya itu. Jadi udah clear untuk jadi pendakwah. Ya. Dibaca Al-Baqarah 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita muda yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga, ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ya, itulah kaitannya. Kebaikan, kesembuhan, surga. Dakwah itu surga. Mujmal aja begitu. Karenanya dalam ini Anda udah tuntaskan ya kaji dakwah ya. Kaitannya dengan terapi atau penyembuhan ya. Perencanaan yang baik dalam berdakwah. Kalimat meniti jalan Allah untuk menunjukkan tujuan dakwah. Yaitu apa? Mardatillah. Iya kan? Nah, kalimat istiqomah di jalannya. Untuk menunjukkan bahwa dakwah dilakukan secara berkesinambungan. Rutin. Ya, istiqomah.
Sedangkan kalimat berjuang atau berjihad bersama-sama meninggikan agama Allah ini menunjukkan bahwa dakwah secara Islam bukan hanya untuk menciptakan kesalehan pribadi loh. Bukan, dakwah itu supaya antum pribadi soleh. Tidak, ajaran Islam tidak boleh pribadi solehnya, tetapi juga menciptakan kesalehan sosial kan. Semua harus soleh. Kalau ingin ke surga, bawa pembantu, bawa istri, bawa anak, semuanya dibawa. Itu ajaran Islam. Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang soleh tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, nggak bisa. Biar yang lain kafir, gua se-Islam, nggak bisa begitu, dosa. Nggak bisa. Tetapi harus secara bersama-sama, berjamaah. Begitu juga perkara kesehatan jasmani dan rohani, nggak bisa sendiri-sendiri antum sehat orang lain sakit. Kalau Muslim nggak bisa, Islam nggak begitu. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa esensi dakwah merupakan aktivitas dan upaya manusia, baik individu maupun masyarakat, dan situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. Media dalam konteks dakwah, kalau antum ingin tahu, udah banyak sekarang. Medianya nggak susah. Suatu unsur yang berdasar karena dapat menjadi saluran bagi proses transmisi informasi-informasi keislaman kepada objek dakwah. Media yang digunakan kegiatan dakwah bisa sangat beragam, bergantung pada proses pelaksanaan kegiatan dakwah yang berlangsung itu sendiri. Namun demikian secara umum ya, jenis media yang dapat digunakan dalam berdakwah terbagi Islam itu dalam dua bagian besar. Pertama, media tradisional, yaitu media tanpa teknologi, memfokuskan pada penggunaan bahasa untuk melacak tema-tema yang diangkat dari pemberitaan dan komunikasi. Ya. Yang kedua, media modern. Sekarang lebih gampang, media dengan teknologi komunikasi. Media tradisional pada umumnya terkait dengan konteks kebudayaan tertentu yang berkembang dalam pergaulan tradisional kan. Popularitas internet dengan sejumlah fiturnya juga mengantarkan aktivitas dakwah pada babak baru, sebagaimana aktivitas sosial budaya dan lainnya. Jadi nggak kaku Islam itu. Jadi dengan memanfaatkan internet juga dibolehkan dan diharuskan kondisi kodrat zamannya. Aktivitas dakwah hari ini dapat dilakukan dengan ruangan kecil namun dapat diakses oleh jutaan orang dengan bantuan koneksi internet tadi. Seperti sekarang. Ya. Jadi dengan kondisi kekinian umat Islam harus kuat secara ekonomi dan politik. Kenapa ke sana? Karena itu memerlukan biaya. Harus berubah. Kejuhudannya juga berubah. Kesederhanaannya juga berubah. Bukan materialistis ini. Konteks zamannya. Ya. Tawakalnya harus ngerti. Tawadunya harus tahu. Di konteks sekarang. Kondisi kekinian umat Islam harus kuat secara ekonomi dan politik. Itu udah prinsip. Supaya umat Islam tetap bisa menjalankan ajaran agama dengan aman dan nyaman kan. Khusus yang muda-muda nih, ya alhamdulillah udah pada selesai sarjana agama goibnya. Satu ya. Karena Islam kan agamanya bukan goib tuh, lahir batin ya, gitu ya. Pemuda-mudanya nih, jangan lemah ya, apalagi melarat nih. Secara ekonomi dan politik harus berubah. Prinsip tuh. Bisa kok berubah. Karena ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kalah. Ini bukan motivasi. Zaman sekarang ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kalah. Harus lewat kemenangan. Betul nggak? Bahasanya begitu. Agak egois kan? Iya nggak? Setuju kan? Nah. Ketika menang secara ekonomi maka bisa membuat aturan antum. Kalau antum tinggi ekonomi, antum bisa buat aturan.
Kalau yang menang itu ekonominya kafir, aturannya juga kafir. Betul kan? Sikap tawadu, qanaah itu memang baik. Bagus. Ajaran Islam kok. Hanya saja harus diilmui. Itu gunanya taklim. Tawadu, qanaah, baik. Hanya saja sikap tersebut harus ditempatkan pada posisi yang tepat, waktunya pun harus tahu agar tidak merugikan umat Islam yang banyak dan agama Islam khususnya kan. Iya kan? Semisal menerima keadaan miskin dan kalah pasrah. Secara politik sebagai bentuk tawadu dan qanaah tidak bisa diterapkan secara global zaman sekarang. Enggak bisa. Di sinilah kekuatan spiritual harus hidup. Ya. Karena ketika ada umat Islam sakit, ini kaitannya dengan terapi penyakit. Butuhnya apa zaman sekarang? Biaya beli obat, rumah sakit, kan nggak bisa diselesaikan dengan sabar. Betul kan? Logisnya begitu. Kita juga harus ada ikhtiar. Maka jangan kalah ekonomi. Ya. Jangan kalah pula politik. Jangan tawadu, karena nggak bisa. Ya. Terkadang sikap tawadu dan miskin tidak menyelesaikan masalah. Semisal orang tua dan keluarga sakit, maka butuh biaya pengobatan. Masa bisa diselesaikan dengan ucapan terima kasih aja? Nggak bisa kan? Betul kan? Tawadu dan miskin jangan dinikmati berlebihan sehingga jadi nyaman. Itu nasihat Andung. Karena supinya ya udah deh, lagi sakit tawadu aja, udah bengek deh antum. Nggak begitu. Ya. Pokoknya gini deh, tawadu dan miskin kondisi-kondisi sekarang jangan dinikmati berlebihan sehingga menjadi nyaman karena kesupiannya, lalu tidak mau menjadi orang yang menang secara ekonomi politik. Salah itu. Salah nggak tuh? Salah. Ya. Umat Islam kan harus berada di posisi menang, kaya, memiliki kekuasaan. Kondisi sekarang. Ini kok jadi aneh ngajinya. Jadi sufi itu harus murni, berubah. Nabi udah memberitahu itu loh. Di Indonesia orang yang sholat nyaman kan? Nyaman kan? Pakai jilbab nyaman. Jilbab di sini perempuan nyaman kan? Nggak ada yang ganggu kan? Iya nggak? Ngaji nyaman di sini kan? Tidak ada yang melarang kan? Coba di negara lain. Sebab di antara ciri ridhonya Allah, agama itu menjadi kuat. Syukur kita diridhoi di sini. Kuat. Posisi menang di sini. Manfaatkan itu. Tapi hati-hati ada kejoliman di balik itu. Karena posisi nyaman itu. Ini bukan bicara politik loh. Nah, jadi punya sisi penyebab datangnya ampunan Allah itu tuh. Karena yang membuat agama Allah kan. Islam itu yang membuat agama Allah. Bukan agama buatan manusia. Harus bisa dilaksanakan dengan benar dan baik. Menang itu baik, hanya saja jangan maksa. Itu rahasianya Islam. Menang itu baik, tapi jangan maksa dengan jadi teroris. Bahasanya gitu, dolim. Harus baik, bom, kacau ini. Radikal, nggak boleh itu. Zaman sekarang harus menang, itu baik kata Allah. Tapi jangan maksa, jangan jolim. Betul? Yang jolim itu teroris kalau dia tuh. Yang belum ditakdirkan menang, ini politik.
secara ekonomi, secara politik, jangan maksa. Itu muslim yang baik. Jangan maksa. Kan prinsip Islam begitu, nggak boleh paksaan. Dakwah aja nggak boleh maksa kok. Kan sekarang mulai ada maksa. Tiru ulama-ulama, wali-wali terdahulu lah. Tiru Syekh Burhanuddin, Wali Songo, wali yang lain. Tiru cuma. Caranya halus, ujungnya tepat sasaran. Betul kan? Rasulullah SAW dalam sabdanya menerangkan bahwa sebaik-baik ibadah adalah apa? Kata Nabi nih, bekerja. Nah, ini Andung agak kesel nih yang memblejon nyaman. Bekerja. Islam itu dagang apa aja. Ibadah terbaik itu bekerja. Ibadah terbaik itu kata Nabi adalah bekerja. Ibadah terbaik itu kata Nabi loh. Orang biar tetap kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing itu ibadah yang paling utama kata Nabi. Tidak ada yang berkata ibadah terbaik adalah menemui tamu, enggak. Bukan itu. Betul itu baik. Menghormati tamu, menemui tamu, betul. Termasuk kebaikan itu, tapi bukan ibadah terbaik. Tapi ibadah terbaik kata Nabi adalah bekerja. Ya. Ketika antum sakit, tindakan pertama yang kita lakukan adalah ikhtiar, pergi ke dokter. Harus ada uang. Setelah pergi ke dokter, konsultasi, kita pun akan menukarkan resep dari dokter agar mendapatkan obat, uang. Uang itu hasilnya kerja kan? Makanya ibadah terbaik adalah kerja. Bukan gak ada lapangan kerja, bisa menciptakan kerja. Padahal yang menakdirkan kita untuk sembuh dari sakit hanya Allah kan? Iya kan? Ini bukan motivasi. Ini ayat-ayat Allah kok. Salah satu dari nama-nama Allah adalah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Yaitu Allah yang Maha menyembuhkan. Ada cerita begini. Ini kisahnya benar. Bukan kisah kaleng-kaleng ya. Benar ini karena ada di Quran juga lah. Nabi Musa saat sedang mengalami sakit gigi. Sakit gigi. Dalam kisah tersebut mengandung makna bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah ya. Sekali lagi yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Bukan obat-obatan. Kalau antum berpikir obat itu menyembuhkan, dosa antum. Itikot tauhidnya hilang. Sungguh, maka di sini pede-pede aja kalau udah ngerti Islam itu. Nggak ada istilah nggak bisa ngasih makan anak yatim sekian orang, nggak ada. Kalau niat kita benar, dapat demi Allah. Yang penting kita mau bekerja nggak, betul kan? Dapat. Yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi makan itu Allah. Bukan obat-obatan. Nabi Musa alaihissalam itu pernah sakit gigi karena mentang-mentang beliau kalimullah. Ini mentang-mentang nih. Orang yang sering berkomunikasi dengan Allah itu kalimullah kan? Nabi Musa. Minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan obat untuk sakit gigi itu apa? Kata Nabi Musa. Singkat cerita, Allah kasih tahu tuh. Kamu kunyah rumput ini, kata Allah. Jangan rumput bantu ya, udah menunjukkan rumput itu. Kamu kunyah aja rumput ini. Karena resepnya dari Allah, pasti mujarab nggak?
Mujarab. Kan resepnya bukan dari dokter. Itu akidah, itikad. Tanya ke Quran dulu, bukan tanya dokter dulu. Ya. Singkat cerita dikunyah langsung sembuh. Kayak simsalabim aja tuh. Ini benar kisahnya. Nah, suatu saat Nabi Musa sakit gigi lagi. Yang keduanya. Langsung dia cerdas. Nggak konsultasi lagi ke Allah dia. Ya. Karena pikirannya masih punya resep kopi pastenya ya gitu. Dengan rumput itu. Kan orang sekarang banyak kayak gitu. Udah biasa tuh dari andung katanya kuning. Besok kuning lagi katanya. Nggak perlu nanya ke andung. Ya bengek lantung. Ada cuma kita kayak gitu. Yang duduk ke andung juga menunjuk dari Allah kan minta gimana sih obatnya berdasarkan ilmu kan. Nah cobalah antum kebiasaan misalnya sakit gigi obatnya kuning katanya. Minum besok kuning lagi. Bengkak bisa loh. Enggak kayak gitu. Nabi aja kena kok. Itu kejadian kisahnya. Enggak konsultasi, enggak perlu karena udah ada copy paste resepnya. Karena pikirannya kayak gitu. Kemudian mencari rumput lagi, kemudian dikunyah deh Nabi Musa tuh. Malah bengkak sama sakit. Benar itu. Ya. Akhirnya komplain sama Allah. Ini kan lucu nih. Komplain sama Allah. Ya Allah, ini resepnya sama kok malah tambah sakit katanya. Ini bahasa gitu aja lah ya, supaya gampang. Terus dijawab sama Allah. Ini kalamullah kan? Orang yang bisa dibawa komunikasi. Kalimullah. Kamu itu kata Allah jawabannya kekasihku. Kata Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah, ya, jangan copy paste lah. Nggak mau diduain kan. Sama dengan kita. Kamu itu kekasihku, seharusnya kamu tahu bahwa yang menyembuhkan itu aku gitu. Bukan rumput. Ini akidah ini kan. Ini kan bisa diaplikasikan ke zaman sekarang kan. Apakah obat sakit kepala itu mutlak mesti Naspro, CTM? Ya boten aja orang sekarang pinter tapi on. Benar ini. Semua masalah juga begitu. Jomblo. Apakah dengan ikhtiar dengan itu? Nggak bisa didikte kayak gitu. Maaf. Ini penting. Ya. Yang menyembuhkan tuh aku, bukan rumput, bukan. Ya. Yang menyembuhkan bukan andung, bukan. Betul nggak Pak? Kalau Allah berkehendak dengan ini, sembuh nggak Pak? Sembuh. Antum datang ke sini nggak ambil obat, asal itikotnya dari Allah sembuh. Antum pengen kehendak kalau itikot tauhidnya kuat, berhasil. Kan kunci masalahnya katrat, khawatir. Nah, kalau hal ini antum agak nyinyir nih. Kan itu yang paling berat. Iya nggak? Ah itu ulah korin tuh. Iya. Benar nggak? Masya Allah. Jadi sejak saat itulah Nabi Musa nggak pernah tanya resep lagi. Gampang kan? Resepnya doa, tanya Quran aja. Nanti hatinya ditunjukin. Kesana jalannya. Ya. Itu fatwa ke hati itu penting dengan tahara, bersihkan, kolbu bersihkan, kepala yang jadi masalah. Itu kan terapi kita, dasar utamanya. Supaya Allah bisa menunjukkan ilham. Udah selesai ngaji Pak? Udah selesai ya. Ternyata keyakinan kepada Allah yang jadi masalah dalam terapi pengobatan. Sepakat? Gak pernah sejak itu Nabi Musa alaihissalam tanya resep lagi enggak. Dari kisah tadi jelas bahwa yang membuat sakit menjadi sembuh bukan obat,
bukan ikhtiar antum, bukan andong, bukan dokter spesialis, bukan rumput. Bukan. Paham ya Iwan ya? Susah. Menitikotkan semua Allah itu susah nggak? Sekarang udah tahu kan? Usahakan itu. Bahkan dalam kasus sakit gigi yang diderita Nabi Musa alaihissalam, kesembuhan gigi yang sakit itu bukan karena rumput. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa rumput yang dulu digunakan sebagai obat itu ternyata tidak mampu menyembuhkan rasa sakit jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan. Setuju? Kita terlalu percaya, kita sering yakin di zaman sekarang dengan teknologi, dengan medis, dengan kecerdasan otak, terlalu percaya sampai-sampai melupakan Tuhan, bahwa obatlah yang menyebabkan kita sembuh dan sehat. Jangan bohong. Padahal obat itu adalah media, wasilah, perantara. Sedangkan yang mampu menyembuhkan sakit manusia jelas, nggak perlu disebut. Zat yang maha menyembuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan itu Ikhwan, tolong kuatkan itu. Masalah kita di situ. Sama halnya dengan dokter. Dokter bukanlah penyembuh penyakit, sama dengan ahli jiwa. Ahli jiwa bukan penterapis, ahlinya menyembuhkan jiwa. Ia hanyalah orang yang mengobati. Dan masalah kesembuhan itu adalah izin Allah, titik. Gak ada. Izin Allah, titik. Setuju? Salah ucapan Andung? Enggak. Andung ingetin ya, walaupun udah banyak tahu secara selayang, tapi menanamkan itikot itu yang susah. Ya. Apabila kesehatan terganggu, maka pekerjaan dan ibadah pun akan terganggu. Betul kan? Ibadah juga terganggu. Di antara masalah kesehatan yang paling krusial pada manusia zaman sekarang adalah kira-kira penyakit apa? Yang terkait dengan batin, kolbu, diwakilkan dengan jantung. Betul kan? Nggak salah. Jantung, kolbu, terkait dengan batin. Itu zaman sekarang yang mesti diperhatikan. Alhamdulillah antum tanpa sadar selalu membersihkan kolbu antum. Nafi isbat tahara kepala, tahara hati, tahara nafs dengan ikhtiari puasa lah, ya. Dengan air medianya, dengan wudu secara johir, dengan istighfar secara batin. Bahkan penyakit jantung merupakan penyakit paling mematikan di dunia sampai hari ini. Setuju nggak? Iya kan? Obat yang paling mujarab di atas segala jenis obat, yang juga bisa menyembuhkan penyakit jantung, ada yang tahu nggak? Cari sendiri ya, PR. Ya. Bahkan obat mujarab yang dimaksud adalah bagian dari aktivitas kita sehari-hari itu obatnya. Tanpa antum sadari. Itu obat jantung paling mujarab. Bukan dipasang ring. Kalau udah pasang logam di dalam bingung tuh. Ya. Obat yang satu ini murah. Murah. Asal mau mengikuti tata aturan disiplin Nabi. Kalau ada pakar medis, pakar kesehatan, bilangnya gini nih,
Kalau antum kurang istirahat, bahasa mudahnya, kalau antum kurang tidur, bisa disebabkan jantungan. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Islam ngajarinnya gampang nggak? Sederhana kan? Udah tahu nih. Dengan demikian tidak ada obat yang lebih mujarab penyakit jantung itu. Sembuhkan penyakit jantung tadi dengan tidur, tapi jangan tidur ular. Pagi tidur, malam bangun, ada disiplinnya. Ya, ya, yang duduk juga udah salah itu, makanya kita berdebar-debar kan. Ya, coba nggak beres di tidur antum, nggak ngikuti sunnah Rasul. Rasul jam 3 bangun loh. Tapi kalau antum baru tidur jam 2, jam 3 bangun deg-degan tuh. Apalagi kena siram tuh, wah bengek, lambat-lambat drop tuh jantungnya. Betul nggak? Jadi obat penyakit jantung, obatnya satu, resep paling canggih adalah tidur. Secara Rasulullah. Tidur disiplin Rasulullah udah ngajarin. Ada wudhu, mesti gimana, itu obat jantung. Udah nggak perlu cari resep aneh. Demi Allah itu benar itu. Nggak ketemu antum penyakit jantung. Pelajari yang ke belakang ya, risalahnya ya. Tidur ala Nabi. Udah. Kecuali terpaksa ya. Nggak tidur, misalnya berale. Bisa lagi ya. Udah gampang kan. Jadi buat susah orang sekarang ya. Islam kan ngajarin ini gampang. Tapi jangan digampangin. Itu loh. Tanya. Jadi resep dari andung obat sakit jantung yang paling kronis adalah tidur secara Nabi gitu. Salah enggak tuh? Ya, Masya Allah. Udah deh. Sembuhkan dengan tidur. Berarti tidur adalah penghilang penyakit, obat paling manjur. Orang yang tidurnya rutin, tidurnya itu istiqomah secara tuntunan Nabi, mujarab. Udah selesai. Obat sakit jantung udah selesai. Ya, nggak perlu dibekam. Nggak ada sangkut pautnya. Jantung nggak bisa dibekam. Toksin itu. Ya. Nah. Tidur itu manfaat yang tertingginya apa? Bukan menyembuhkan jantung loh. Ada yang tahu nggak? Tidur membawa efek kesehatan yang positif. Juga tidur bermanfaat karena membuat kita terhindar dari yang haram. Betul? Kalau jago main game. Kalau tidur antum hilang semua yang jelek. Betul? Apalagi ngikutin sunnah Rasul. Yang haram hilang? Hilang nggak? Obat nggak? Obat nggak? Ya udah. Besok masih begadang juga sakit jantung, doain loh. Ini nggak ada yang susah. Bener nggak? Nah, yang sekarang ini terbalik-balik hidup. Jadi nggak heran kalau penyakit jantung sedang enak-enaknya sekarang ya. Ya gitulah. Nah sekarang tanya, setelah jantung ada hati. Kalau jantung beres, hati tenang. Ya, betul kan? Ini diberesin hatinya dengan zikir supaya menjadi tenang. Jantung gak diberesin, Pak. Mabok juga, Pak. Itu gunanya terapi. Iya kan? Jadi hati itu diawali dengan kolbu. Ya tidur. Istiqomah secara sunnah Rasul. Bangun tidur biasanya kalau mengikuti tidurnya secara sunnah Nabi, insya Allah hati nggak stres, nggak sumpek, nggak gundah, walaupun banyak masalah. Bener tuh. Gampang bener ngajinya, gampang. Prakteknya susah. Memang itu obat paling keren. Pada dasarnya sumpek, gundah, galau, stres, depresi itu kan penyakit yang nggak nampak. Penyakit apa namanya? Penyakit batin, betul kan? Penyakit batin. Jadi SAG itu cocok sama ahli jiwa sebetulnya. Sarjana goib itu ke ahli jiwa, bukan pendakwah. Pendakwah perlu zahir kan?
Iya kan? Penyakit batin itu. Penyakit batin berbeda obatnya dengan penyakit zahir, beda. Islam ngajarin dua-duanya. Seseorang tidak bisa mengobati stres, sumpek, galau, gundah dengan hal yang sifatnya materi. Enggak. Sumber penyakit materi, batin. Batin dulu beresin, baru materi kan gitu. Iya kan? Nah, yang material itu meliputi segala sesuatu di alam fisik. Dasar ilmunya banyak banget itu. Tapi kan nggak tahu sumber usulnya. Usulnya ada udah sampein semuanya. Tara kepala, tara hati, puasa. Coba itu serius deh. Nggak ketemu deh fisiknya. Yang duduk ini kan demam ini sebenarnya. Benar. Demam loh. Terpaksa dipaksa minum apa tuh? Minum tadi tambah darah lah, hantu belau. Tetap juga loyo katanya. Karena disiplinnya nggak benar, tidurnya kacau. Benar kan? Logikanya kan gitu. Iya. Nah kita ini yang nggak bisa mengikuti sunnah Rasul. Ya. Dapat indera oleh atribut fisik semisal mata, kulit, hidung dan lain-lain. Ujungnya ke sana. Makanya salah jika ada orang yang mengalami stres lalu minum apa? Minum tuak, minum Johnny Walker, minum kamar, berharap stresnya hilang. Waduh, salah banget itu. Itu luar biasa salahnya. Kan orang salah pengertian nih. Ya. Stres lalu healingnya dengan cara dugem di klub malam. Wah, bikin kacau banget ini. Benar-benar salah kaprah. Healingnya kok nongkrong di kafe? Oh, enggak begitu. Ya. Penyakitnya goib kok. Ya. Batin ya. Bukan sembuh dari stres, malah semakin stres loh. Enggak percaya? Coba aja. Duit habis. Pas itu dosa tambah numpuk lagi kan. Nggak percaya untungnya mati loh. Ini cerita canda ya. Tidak mungkin mengobati penyakit batin menggunakan obat fisik. Itu artinya. Ya. Tua kamar itu bersifat materi. Betul kan? Nah, lalu apa obat mujarab untuk stres, sumpek, gundah? Tua kamar. Tua kamar pembersih. Tahu pembersih? Tahu pembersih? Kurok guyurin tuh Johnny Walker ke situ tuh. Itu nggak apa-apa. Hilang tuh kuman, Pak. Betul kan? Tenggak ke dalam, udah ngaco itu orang. Salah. Ya. Nggak ke situ obatnya. Itu obatnya di luar, bukan di dalam. Ya. Sebetulnya yang perlu diperbaiki adalah apanya? Lu ngejarin ya. Kalau dalam obatnya di dalam, kalau luar obatnya luar. Yang perlu diperbaiki sekarang dalam psikoterapi Islami adalah pola berpikir antum. Betul kan? Bukan perkara pola berpikir kita. Itu yang perlu diperbaiki. Tugas Budela dalam terapi pengobatan. Kalau kejiwaannya. Nah, pola berpikir itu kan kenceng sekali S1-nya ini pada filsafat ya. Kok bikin ngaco ya? Nggak bisa. Sadis bener dong kaji? Enggak, dong lurusin. Untuk perbaikan kita, pola berpikir kita beresin secara Islami ya. Orang yang salah pola pikirnya akan cenderung mudah depresi, stres. Setuju? Setuju ya? Pasti itu. Makanya menurut ilmu itu penting. Thalibul ilmi penting. Berthalibul ilmi. Salah satu manfaat menuntut ilmu supaya seseorang muslim tahu cara berpikir yang benar, tentunya menurut Islam. Ya. Sebab kalau pola pikir sudah benar, maka enteng deh menyikapi segala persoalan hidup. Pasti enteng. Sepakat gak nih? Nah, maaf
Kalau ada ahli kejiwaan, ya nggak enteng pola hidupnya, berarti ada masalah di pola berpikirnya. Betul kan? Maaf, kalau ada filsafat yang kerjanya memanage pikiran, tapi kalau itu salah, maka akan jadi masalah pola hidupnya. Maaf sekali lagi, Islam ngajarin loh. Makanya ada zikir secara back langsung abaha metodenya. Amalin itu. Pola berpikir didasari dengan takbir abaha dulu deh. Ya. Itu syarat bekerja semua. Masya Allah itu betul tuh. Ya. Nggak mudah ngeres, nggak mudah galau. Ya. Insya Allah. Ya. Hukum waktu santai aja. Walaupun ada yang wisuda, ada yang 6 bulan lagi wisuda, nggak galau, melenung aja. Kan kacau nanti ini. Maaf, banyak maaf. Udah beresin dulu. Itu hukum waktu kok. Allah yang menentukan takdir waktu ya, bukan kita. Masya Allah. Anda ngasih ini ya, ngasih motivasi untuk pola berpikir kita menjadi baik ya. Semua kenikmatan ataupun kesusahan dalam hidup ini pada hakikatnya datang dari Allah. Setuju? Jangan jadi mutazilah ya. Jangan ya. Ada ikhtiari. Tugas sebagai manusia adalah, ada yang tahu? Bereaksi terhadap apa-apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah, coba bereaksi. Bingung nggak nih? Terhadap apa yang datang dari Allah dengan cara yang Allah sukai. Reaksinya gitu. Dengan cara yang Allah sukai. Apa aja yang datang dari Allah, coba bereaksi dengan cara yang Allah sukai. Itu aja bahasanya. Ya. Misal seorang ditimpa musibah, jatuh miskin, terlambat di wisuda, kemana ya? Jomblo, jomblo. Nah, ini salah, ini risalah. Jatuh musibah, jatuh miskin. Maka kata ajaran Islam sabar. Iya, sabar Pak. Minta tolong kepada sabar. Baru ritual kan Pak? Apa? Sabar. Nah gitu ya. Sabar sering diperdebatkan. Ya udah gak perlu diperdebatkan. Sabar itu diamalkan. Jadi sabar itu jangan dipikirkan ya Pak ya. Ya adik-adik ya, sabar. Udah, yang terlambat sabar dulu ya sekarang. Mumpung andung nuntun. Mau gak nih sabar? Sabar udah batas sendung andung cik ini. Pusing ini ya. Nah, interaksi aja lah. Ya. Enggak begitu, sabar dulu deh. Itu makanya andung sering nyebut taklid ya. Sebenarnya intinya menanamkan amalan. Ya, sabar. Itu kata Islam ya. Enggak ada lah istilah sabar itu pasti ada waktunya juga ya. Gitu bahasanya ya. Jadi semuanya karena datang dari Allah, Allah menghendaki sabar. Paham ya? Terhadap apa-apa yang datang dari Allah dengan cara yang Allah sukai, yaitu sabar. Dan memandang bahwa itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Itu itikad. Jadi kalau antum sabar, antum tahu Allah yang Maha Kuasa, maka keren. Duduk kan ya? Ya. Allah Maha Kuasa membalikan keadaan manusia, percaya nggak? Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Jomblo menjadi enggak jomblo. Sehat menjadi sembuh. Percaya nggak? Kuncinya apa? Sabar kan? Ya ini yang nggak percaya. Sabar dikritik, bingung. Sabar amalin aja. Kuncinya di hati. Nafi isbat. Salah berpikir abaha. Ya. Jangan heran jika di dunia ini banyak cobaan. Karena memang ini bukan sorga bro. Pusing. Betul kan? Ini bukan sorga. Iya. Itu kata siapa? Kata Atoila Asyukandari. Itu bahasa hikam.
Dunia ini cobaan bukan sorga, betul kan? Itu kata Asyukandari loh, lihat aja tuh kata hikmahnya. Ya. Intinya tugas seorang hamba adalah memilih sikap. Tuh. Memilih sikap, bukan memilih nasib. Gimana ini? Dipilih nasib. Kapan gue nikah? Kapan gue sehat? Kapan gue naik pangkat? Nggak bisa gitu. Itu milih nasib, sikap kita yang dipilih. Ini nggak paham nih, nggak gatel nih. Memilih sikap benar, bukan memilih nasib. Setuju? Mafhum, paham. Itu bahasa Quran loh. Nasib manusia itu hak prerogatif Allah. Jangan masuk wilayah itu. Kalau antum masuk wilayah itu, antum dikerjain tuh. Pilihlah sikap, bukan memilih nasib. Itu prinsip ajaran tauhid. Benar kan nih? Jadi tak perlu dipikirkan berlarut-larut hingga menimbulkan penyakit psikologi batin. Di situ penyakit psikologi batin timbulnya. Karena kita sering memilih nasib. Itu prerogatif Allah. Masya Allah, orang pintar banyak kena juga ke sini dong. Yang duduk juga pernah kena begitu kok. Ya. Manusia hanya perlu memilih cara terbaik menyikapi nasib, itu boleh. Cara terbaik menyikapi nasib agar Allah Ta'ala menjadi senang. Ya, jika Allah senang kepada hambanya, maka apapun nasib yang menimpa hamba tersebut akan terasa ringan di hati antum. Demi Allah itu benar. Nah, sebab Allah lah Zat yang maha memiliki hati. Ketenangan tidak terletak pada jumlah harta, tidak terletak pada pangkat jabatan, melainkan murni pada kehendak Allah semata. Itu itikadnya, setuju? Masya Allah, ini kok nggak paham ya? Ini amalan agar tak gampang terserang penyakit. Ya, itu dulu. Lakukan setelah bangun tidur. Langsung praktek ya. Langsung ya. Nah. Jika biasanya penyakit dilakukan dengan berbagai macam alternatif, misalnya berobat dan terapi. Namun ternyata Islam ngajarinnya, prakteknya dapat membuat seorang tidak mudah terserang penyakit. Tidak mudah dulu, bahkan bisa sampai nggak terserang penyakit. Sangat mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Cara ini juga termasuk suatu di antara pola hidup sehat seseorang loh. Kan itu tujuan kita belajar. Jadi sebelum ada penyakit, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan praktek amalan agar badan tetap sehat adalah sebagai berikut. Ngopi dulu ya, Andung ya. Itu kata Nabi loh. Salah satunya amalan adalah, ini Nabi kerjakan loh. Yang oleh Nabi dipraktekkan tersebut. Pas kita bangun tidur, baik tidur siang, tidur malam, apa yang dilakukan? Cuci tangan. Apa? Cuci tangan aja. Tanpa sabun. Cuci aja tangan. Syaratnya airnya tidak boleh tergenang. Itu sunnah Rasul. Syaratnya airnya harus mengalir. Jadi kalau air itu kelihatan, nanti pas bangun sadar, jangan pegang apa-apa. Jago, jangan.
jangan menapu bini, jangan menapu anak, cuci tangan. Makanya ada keran air. Praktekin ya. Pengen kan nih? Ini sunnah Rasul yang jarang disampaikan terkait terapi. Pas bangun tidur cuci tangan. Jangan baca apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Selasa kosong. Hanya cuci tangan. Nabi mencuci tangan tiap bangun tidur. Karena saat tidur, tangan kita tidak tahu berada di mana. Itu kata Nabi, itu hadis. Nah, Islam mengajarkan hal ini sejak dahulu. Sebelum pemerintah menganjurkan untuk selalu mencuci tangan. Makanya ditimbulkan lagi dengan COVID. Kamu cuci tangan kan? COVID. Betul kan? Islam abad dan tahun bangun tidur cuci tangan. Kalau dilanjutkan kan mandi wudhu, cuci tangan dulu. Karena mandi berwudhu menggunakan tangan. Waktu tidur antum nggak tahu tangan antum kemana-mana, nggak ada yang tahu. Dan itu sunnah Nabi. Gampang ya. Baru denger nggak? Bukan wudhu tangan harus bersih. Kan wudhu langsung nggak bisa begitu. Serius, cuci tangan, bersihkan. Jangan pakai sabun. Dengan syaratnya dengan air mengalir itu Nabi. Islam sudah berabad-abad mengajarkan ini dengan air mengalir, sehingga orang terdahulu menggunakan air pancuran untuk mencuci tangan. Islam mengatur segala hal, termasuk pola hidup sehat, tata cara hidup yang benar. Gara-gara amalan ringan ini, derajat manusia, kata Allah, diangkat oleh Allah. Jika rajin mengamalkan cuci tangan itu. Ngajarin cuci tangan ya. Benar nih. Nah, tidak bisa kita pungkiri kehidupan manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Mereka yang serba kecukupan secara ekonomi akan bahagia. Namun berbeda dengan nasib kurang beruntung. Amalan tidak hanya mengangkat derajat saja dengan cuci tangan tadi, melainkan juga dapat menghapus dosa yang diperbuat. Juga ada amalan dari Nabi, dikatakan dapat menghapus dosa, mengangkat derajat manusia. Amalan yang jika engkau lakukan Allah akan menghapus kesalahanmu dan Allah mengangkat derajatmu adalah setelah cuci tangan, berwudu. Kalau antum ada junub, mandi, tapi ada wudunya di mandi, duduk gak? Ada wudunya di mandi, yang antum ajarkan kemarin. Tapi cuci tangan dulu, duduk kan nih? Ya. Yang paling baik terkait derajat adalah menyempurnakan wudu. Ingat, menyempurnakan wudu bahasanya. Duduk kan nih, menyempurnakan wudu. Maksudnya wudu ini adalah dengan cara memenuhi rukun wudu baik yang wajib maupun sunnah. Pelajari lagi deh. Ini tahara zohir. Coba yang batinnya apa? Tanganku ya Allah dari mengambil hak orang lain. Mulutku ya Allah dari mengucapkan yang jolim terhadap orang lain. Mataku ya Allah dari melihat yang tidak hak. Itu yang diucapkan. Duduk gak? Ya. Sempurnakan wudu. Rukun wudu. Memenuhi rukunnya jelas ditambah dengan kesunahan-kesunahannya. Dalam ikhtiar menyempurnakan wudu
hendaknya seseorang tidak melakukan yang paling penting, tidak tergesa-gesa. Tumanina sama dengan sholat. Sholat tanpa tumanina hukumnya apa? Batal. Batal. Itu sempurna wudhu. Jadi nggak boleh kata Nabi terbiasa terburu-buru dalam berwudhu. Ingin tinggi derajat antum selama hidup tidak batal wudhu. Walaupun antum tidak sholat fardu, sanggup nggak nih? Kalau Allah mengendaki air hilang, kacau antum. Tayamum misalnya, tidak kena fisik johir. Nah, ada kekurangan di fisik johir. Ada sesuatu barang yang harus bisa dibersihkan dengan zat air. Betul kan? Nah, itu dia. Tolong serius, masih Allah sayang dengan kita. Rahmat Allah, air hakikatnya nggak ada. Masih diadakan. Kok gitu ya? Perhatikan dulu kajiannya. Sama halnya ketika seorang harus melakukan wudhu di situasi yang tidak disukai, seperti kita cuaca dingin atau saat kesusahan mencari air. Hendaknya ia tetap melakukan wudhu secara sempurna tanpa terburu-buru. Khususnya waktu antum tidak senang bersentuhan dengan air, udara dingin, repot cari airnya. Lakukan, insya Allah banyak hikmah. Makin susah, makin tinggi pahalanya. Walaupun terasa sulit untuk menyempurnakan wudhu dalam kondisi tersebut, namun ada ganjaran yang sangat besar terkait kesehatan antum, derajat antum. Kenapa demikian? Karena hakikat air antum belum paham. Seorang yang bisa menyempurnakan wudhu dan tidak terburu-buru melakukannya, maka ia akan dihapuskan dosa-dosanya serta diangkat derajat oleh Allah. Demi Allah, benar tuh. Air itu pertama sumber kehidupan. Berapa persen di tubuh kita? Banyak air daripada zat lain. Setuju nggak? Hal ini mengingatkan kita. Qul araitum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'atikum bimaimain. Karena rahmat Allah air menjadi ada. Karena cintanya Allah kepada kita, air itu menjadi ada. Air itu nggak ada, nggak kelihatan. Sangat goib sebetulnya. Lebih goib daripada jin. Betul. Bingung pula ya ngajinya. Gini, bumi ini bawahnya air, ada magma, terus ada air, normalnya air itu nggak ada. Secara teori normalnya air itu mudah tidak ada, betul. Secara teori mudah tidak ada air itu. Sangat mudah sekali tidak ada. Karena bumi itu kalau ada air meresap, karena di bawahnya ada magma yang menyedotnya. Ya. Mudah habis. Tetapi saking sombongnya manusia mengira air itu potensinya abadi. Sering tidak dipikirkan itu. Sebetulnya menurut teori air gampang hilangnya kan? Gampang banget hilangnya. Kalau nggak ada cinta Allah, rahmat Allah, nggak ada air tuh habis antum. Diletakkan di bumi sebentar aja hilang nggak? Taruh aja di tanah, meresap hilang. Walaupun dia tidak di air, di jubin letakkan aja, menguap, hilang. Betul. Gampang sekali hilangnya.
Di bawahnya karena ada minyak, ada magma, ada macam-macam. Sedot. Jadi potensinya air itu nggak ada. Tolong renungkan itu. Jadi adanya air karena Allah sayang sama kita. Karena Allah saking rahmannya, saking sayangnya pada kita manusia, air itu dijaga sedemikian rupa, air tetap menjadi ada. Mawujud. Begitu pola berpikir spiritual yang benar dalam perkara air. Kalau melihat sistemnya mestinya menjadi tidak ada. Setuju nggak deh? Kalau melihat teori sistemnya air seharusnya tidak ada kan Pak? Nggak ada. Maka Allah selalu mengingatkan, suatu saat hati-hati air yang kamu gunakan, inti sumber kehidupan, tahu-tahu hilang. Hilang. Mungkin bisa disedot panas bumi. Bumi itu berongga, jadi air bisa disedot ke bawah. Terserah Allah mau menghilangkan, terserah Allah mau mengadakan. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Siapa kalau sudah hilang? Ayo. Nanti manusia harus menjawab. Hanya Rob semesta alam sendiri yang bisa mengatur air ini selalu menjadi ada. Coba tuangkan air di atas bumi, sebentar pasti hilang. Pasti hilang. Langsung meresap. Karena ada yang menyedotnya kan. Seharusnya air itu tidak ada, gitu bahasanya. Seharusnya, kalau nggak ada rahmat Allah, bener ini. Tolong sadari oleh antum semuanya, ini baru perkara air ya, karena pentingnya ini inti kehidupan. Allah sang pencipta saking sayangnya yang mengatur sistem air itu tetap menjadi wujud. Allah itu al-Khaliq. Saking sayang yang mengatur sistem air itu ada, mewujud dan tersedia. Tetapi ketika manusia terlalu cuek dan angkuh sampai lupa bersyukur tersedianya air, lupa. Hukumnya air itu terlarang keras diperjualbelikan. Gak boleh. Berapa Pak? Mulai Islam gak ngajarin jual air, gak boleh. Terlarang keras oleh Islam memperjualbelikan air, karena itu inti kehidupan. Sifatnya aja goib kok, diwujudkan karena Allah berkehendak kasih sayang kepada kita. Zaman sekarang ada istilah air jikir, diperjualbelikan, gila itu orang. Jadi antum itu cuma beli kemasan akuanya, teknologinya aja. Kalau Allah berkehendak bisa hilang nggak isinya? Maka kalau mencari sumber air bukan dengan teknologi, dekati Allah dengan zikirnya, nongol tuh air demi Allah. Ini sudah terjadi diam duduk kok, betul kan? Ngapain susah sih? Ya ini anehnya. Terbukti Pak. Jangan main-main dengan air. Sekarang pertanyaan antum, sudah berakhlak nggak antum dengan air? Ayo, itu cuci tangan. Karena itu memuliakan. Ini benar ini. Nggak sembarangan main buang aja, nggak sembarangan menyampaikan. Nggak boleh itu. Kita hanya beli kemasannya, kalau Allah berkehendak hilang dia.
Allah mengingatkan, disuruh membayangkan. Coba bayangkan kalau suatu saat hilang dia. Antum sendiri tidak bisa menjelaskan musibah yang akan terjadi kok. Kalau ini udah hilang, udah nggak bisa diomongin lagi. Matinya seorang karena ini hilangnya. Nyawa kaitan dengan ini. Beralak nggak antum dengan air? Disuruh apa dengan air? Berwudu. Mumpung masih ada, mumpung masih mau wujud. Berketerusan mumpung masih ada. Bersihkan antum dengan yang terlihat, diperlihatkan Allah. Covid kemarin yang sudah terjadi, itu bukan yang menjadi satu-satunya penyebab kematian, bukan. Bukan. Karena jolimnya manusia menjual air. Setuju. Tidak pernah bersyukur terhadap air. Bukan karena media Covid, bukan. Tsunami ya bisa membunuh. Gempa ia juga bisa membunuh. Likuifaksi juga bisa membunuh. Jatuhnya benda dari langit juga bisa membunuh. Takut datangnya tanggal utang, maaf, juga bisa membunuh. Benar kan? Macam-macam tidur, ngigau juga bisa membunuh. Betul? Mudik sebelum tertata rapi, banyak yang mati juga. Banyak. Bener kan? Udah ditata jalan tol gede, nggak ada urusannya dengan tata itu, tata ini nggak ada. Jangan salahin amuba atau virus, jangan. Bukan itu. Juga bisa mati. Anda mohon renungkan itikot ketauhidan kita. Semua di bawah kendali Allah. Kuatkan itikot kita kepada Allah. Semuanya masih wallah. Selesai semua kalau itu udah kuat. Sampai kita meyakini semuanya hanya perantara. Tauhid kita sekarang yang agak bermasalah. Itikot ketauhidan kita yang mulai meluntur. Kita hakikat timbul karena faktor ketakutan. Itu daripada itikot tauhid. Takut. Kalau kita menjadi hamba yang tidak baik, itu yang penting. Kalau antum menjadi hamba yang tidak baik, takut. Tidak berakhlak, tidak bermanfaat terhadap orang banyak. Itu adalah ketakutan yang sejati yang bisa membunuh antum. Ya. Kita takut di mata Allah tidak menjadi hamba yang baik. Sehingga menjadi hamba yang baik. Cita-cita terbesar kita, hamba yang mendapatkan ridha Allah. Betul kan? Bukan hanya pandai rafalkan di mulut saja tanpa realisasi, bukan. Munafik berdosa itu. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah syu'ul khotimah. Takut menjadi yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menanamkan itikot. Insya Allah besok kita bahas di bab kedua yang lebih ke dalam lagi terkait dengan tasawuf terapi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.